Kita lanjutkan dialog Landstalk siang hari ini. Pemirsa, kita masih terhubung dengan Pungki Indarti, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, dan juga ada Joko Setiowarno, pengamat transportasi. Saya ke Bu Pungki terlebih dahulu sebelum saya kembali ke Pak Joko. Bu Pungki, rencananya untuk penerapan e-tilang ini secara keseluruhan di Indonesia ada waktunya nggak sih, Bu? Maksudnya targetnya tuh misalnya pada bulan ini, tahun berapa gitu, bahwa seluruh Indonesia akan menggunakan e-tilang? Kalau untuk lebih rincinya masih belum ya Mbak ya. Ini juga harus mengikuti perkembangan dari kemajuan teknologi di wilayah kota atau daerah yang bersangkutan. Nah, katakan kalau misalnya kita melihat di wilayah Indonesia Timur, misalnya di Papua misalnya ya, itu kan teknologi informasi dalam kaitannya dengan internet itu juga masih belum berjalan dengan baik. Jadi waktu kami berkunjung ke sana akhir November lalu, saya juga menanyakan apakah sudah ada e-tilang, kemudian kira-kira kapan akan diterapkan. Itu ternyata juga masih belum. Nah, oleh karena itu mungkin step by step ya kita melihat kesiapannya, termasuk juga kesiapan kesiapan wilayahnya, internetnya juga. Nah, tapi kalau dengan penggunaan CCTV itu cukup membantu kalau saya lihat, karena di Papua misalnya beberapa waktu yang lalu ada kasus kecelakaan yang melibatkan oknum pimpinan daerah, tetapi bisa bisa diatasi atau bisa diproses pelakunya karena ada CCTV. Nah, setidaknya saya melihat sebelum e-tilang ini diterapkan secara menyeluruh di seluruh Indonesia, maka ada alat-alat atau hal-hal yang diharapkan dapat membantu tadi misalnya dengan CCTV seperti itu. Nah, untuk kapan kira-kira ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia, ini juga kita masih belum tahu, tetapi rencana pemerintah kan memang harus sesuai dengan teknologi 4.0 ya. Jadi diharapkan pemerintah daerah dan kemudian Polri baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah juga diharapkan berlomba-lomba untuk sesegera mungkin menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang ada seperti itu agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, ini akan juga bisa tercapai. Bu Pungki, saya penasaran sebenarnya, sebetulnya pelanggaran terbanyak tuh apa sih Bu sehingga mendapatkan e-tilang ini? Oh, pelanggaran e-tilang. Ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan misalnya macam-macam ya. Katakan misalnya nggak pakai seatbelt aja ketahuan, itu udah ini Tapi yang paling banyak itu speedy, kecepatan yang melebihi aturan. Nah, itu yang paling banyak direkam. Kemudian juga melanggar harusnya nggak boleh masuk, tapi kemudian masuk ke wilayah itu, ke jalan itu. Nah, itu juga menjadi catatan dari e-tilangnya, karena kan ini mesin ya yang menangkap ya kameranya ya di proyeksi untuk itu, terus kemudian bisa menangkap seperti itu. Terutama memang kalau kita harapkan agar nggak terjadi kecelakaan, maka orang harus berhati-hati tidak dengan menggunakan kecepatan tinggi. Nah, jadi speedy ininya yang diutamakan. Jangan sampai juga membahayakan nyawa orang lain ya, Bu Pungki. Ya, bukan betul. hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan nanti kalau misalnya kena orang lain gimana gitu ya, paling tidak ada dari kita sendiri seperti itu kalau berkendara. Oke, saya ke Pak Joko. Pak Joko, kalau misalnya nanti secara bertahap penerapan e-tilang ini diberlakukan di seluruh Indonesia, mungkin catatan Anda Pak Joko sebagai pengamat, apa yang harus diperhatikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini, kemudian juga stakeholder terkait, penerapan e-tilang ini berlaku secara sempurna, paling tidak kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, Pak Joko? Ya, setidaknya itu dapat dilakukan dengan kota-kota yang sudah menyelenggarakan ITCS atau sekarang ITS ya. Jadi Korlantas Polri nanti bisa bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, itu kota mana saja sudah menerapkan itu, ya, sehingga itu bisa dilakukan. Dan nanti di setiap kota pun tidak seluruh jalan, belum seluruh jalan yang
ada pemantauan itu. Nah, sehingga dipilihlah jalan-jalan tertentu yang sudah bisa dipantau, dan kemudian ya jalan-jalan yang sudah dipilih itu nanti disosialisasikan ya pada masyarakat, sehingga ya seperti Jakarta lah, kan tidak seluruh jalan kan baru itu, nanti berkembang dan seterusnya. Termasuk juga sebenarnya di jalan tol. Nah, kalau jalan tol nanti kerjasama dengan badan usaha jalan tol, operator jalan tol itu. Nah, tadi termasuk Bu Mungkin bilang katakan untuk batas kecepatan, gitu ya, itu bisa dipantau dari sana. Nah, jadi kerjasama itu penting, jadi tidak harus menyelenggarakan sendiri, agak berat juga. Selain itu juga ya memakan anggaran cukup besar juga, jadi cukup sealatnya satu, tapi bagaimana sinergi dengan instansi yang lain. Saya kira itu bisa lebih cepat nantinya. Namun tentunya ini harus diberitahu pada masyarakat, ini bukan berarti tidak ada tilang. Saya kira tilang manual pun ya masih diperlukan juga untuk daerah-daerah atau ruas jalan yang belum terpantau ya. Nah, tapi dengan lambat laun ini kan mengurangi tujuannya kan, mengurangi tadi untuk demi efektivitas. Tilang-tilang konvensional atau manual itu sudah mulai ditinggalkan, diganti dengan cara elektronik sebagai alat bantu. Oke, berarti tilang manual masih dibutuhkan ya Pak Joko ya? Saya kira masih untuk daerah-daerah yang memang ya tidak terjangkau ini apa? Ya kalau nggak gitu nanti orang saya nggak buat SIM juga nggak apa-apa kok, kan nggak ada tilang lagi ya, itu kan celaka juga. Artinya ini penting juga itu. Termasuk juga saya pikir nanti kalau dalam revisi Undang-Undang Lalu Lintas ini sanksinya juga akan berubah, ya sanksi hukumnya. Ini penting juga karena merevisi Undang-Undang Lalu Lintas, karena penerapan teknologi ini juga sudah punya landasan hukum di Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, nanti revisinya untuk sanksinya itu penting, ya. Oke. Jangan terlalu ringan lah, karena kalau ringan-ringan itu contohnya sekarang ini kan kepolisian selama masa pandemi tidak melakukan tilang, namun tidak melakukan odol. Nah, motor truk yang berlebihan, ternyata mereka merajalela di jalan raya itu kan, kecelakaannya meningkat, kerusakan jalan juga menjadi lebih tinggi. Nah, itu kan membahayakan juga. Jadi tetap harus ada juga mungkin pada ruas jalan tertentu yang dengan cara manual, tapi untuk yang cara tilang elektronik harus ditingkatkan di makin banyak kota-kota yang bisa menyelenggarakan itu. Oke, kita harapkan dengan adanya penerapan e-tilang ini pastinya meringankan pekerjaan polisi seperti itu ya, sebagai petugas, kemudian juga dari stakeholder terkait juga bisa berpartisipasi aktif, termasuk juga masyarakat seperti itu ya. Jangan sampai kalau di jalanan malah membahayakan diri dan juga orang lain. Ya, baik Pak Joko dan juga Bu Pungki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Dan juga Pak Joko.